wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan kesempatan di dalam melakukan amalan soleh dengan bersama-sama menjalankan sholat berjamaah di masjid. Kemudian kita duduk sejenak untuk mengkaji bersama kajian-kajian ilmu yang insyaallah kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita akan agamanya serta memudahkan kita untuk menjalankan syariat sesuai dengan tuntunan yang dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Qawaidul Buyu' wa Faraidul Furu' yang ditulis oleh Syekh Walid bin Rashid As-Suaidan hafizahullahu taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kaidah yang ke-6 dari buku Qawaidul Buyu' wa Faraidul Furu'. Syekh Walid bin Rashid As-Suaidan mengatakan kaidah yang ke-6, al-qaidatus sadisatu al-aslu huwal adlu fi kullil muamalat wa mura'atu maslahatil tarafaini wa raf'ud darari anhuma. Pada asalnya agama kita, syariat kita dibangun di atas dasar keadilan di setiap muamalah dan memperhatikan kemaslahatan antara kedua belah pihak serta mengangkat bahaya atau darar, ya, bahaya yang terjadi antara keduanya. Di dalam kaidah ini terdapat tiga potongan kalimat yang semuanya ini mengacu kepada satu hal, yaitu dalam masalah keadilan, di mana Syekh Walid bin Rashid As-Suaidan menyebutkan di dalam kaidah yang ke-6 ini pada dasarnya agama kita dibangun di atas dasar keadilan. Jadi keadilan ini adalah bangunan kokoh, bangunan dasar dari agama kita, di mana dari keadilan tersebut akan melahirkan kemaslahatan antara kedua belah pihak ketika melakukan muamalah dan menghilangkan bahaya serta darar yang mungkin terjadi di antara keduanya. Inilah kaidah tersebut, ya. Dan kaidah ini sungguh para jamaah yang dirahmati Allah merupakan kaidah dasar dan banyak dalil yang menyebutkan tentang kaidah ini. Syekh Walid bin Rashid As-Suaidan mengatakan wa hadza aslun muttaridun fil muamalat wa ghairuha. Ini merupakan dasar, ya. Dasar
yang baku, dasar yang dengannya agama ini tegak, baik dalam urusan muamalat atau urusan yang lainnya. Bal huwa qaidatun amatun tadkhulu fil aqaid wal ahkam. Bahkan kaidah ini merupakan kaidah yang umum, masuk di dalamnya ya, kaidah dalam masalah akidah dan kaidah dalam masalah hukum. Fal aslu fil uqud kulluha innama huwal adl alladhi ja'at bihir rusulu wa unzilat bihil kutub. Maka dasar di dalam akad-akad adalah keadilan, yang mana hal ini dibawa oleh para rasul dan diturunkan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala akan ukut atau akad-akad yang berlaku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Allah berfirman, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami, dan kami telah menurunkan bersama mereka kitab-kitab, wal mizan, dan timbangan, liyaquman nasu bil qisti, agar manusia menegakkan keadilan. Maka di dalam ayat ini jelas bahwa sebab diturunkannya atau diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab adalah agar ditegakkan keadilan di muka bumi ini. Ini adalah dalil umum ya, yang berlaku dalam segala hal, baik itu dalam muamalah atau dalam hal yang lainnya. Maka seluruhnya dibangun di atas dasar keadilan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan dan kebaikan. Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan dan kebaikan. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan amanat kepada yang memiliki amanah. Wa idza hakamtum bainan nas, dan jika kalian berhukum di antara manusia atau menegakkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adl, agar hendaknya engkau menegakkan hukum dengan keadilan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian qawwam, pemimpin-pemimpin yang menegakkan saksi untuk Allah Subhanahu wa taala dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah berfirman, janganlah kebencianmu kepada kaum mendorongmu untuk tidak berbuat adil, maka berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa, karena bersikap adil itu mendekat kamu kepada ketakwaan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan jika kalian berbicara maka bersikap adillah di dalam berbicara walaupun kepada kerabat-kerabat dekat kalian. Maka ayat-ayat yang banyak ini memerintahkan kepada kita untuk bersikap adil dalam segala hal. Syekh Walid mengatakan, faqad ja'al amru fi hadhil ayat wa ghairuha bitahqiqil adli wa iqamatihi bainan nas, saghiruhum wa kabiruhum, syarifuhum wa hakiruhum. Dan sungguh di dalam ayat-ayat ini telah datang kepada kita perintah ya, untuk menegakkan keadilan, untuk mewujudkan keadilan dan menegakkannya di antara manusia,
baik kepada orang-orang kecil atau kepada orang besar, baik kepada orang-orang yang mulia yang punya kedudukan atau orang-orang yang hina, yang rendah di antara mereka. Wa alla yakuna ba'duna li qaumin mudda'a li dzulmihim wa bakhsi huquqihim. Dan janganlah sampai kebencian kita kepada satu kaum mendorong kita untuk berbuat zalim, mendorong kita untuk berbuat tidak adil, berbuat zalim dan mengurangi hak-hak mereka. Yaqulul Imamul Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ya'murullah bil adli wal fil afali wal maqal alal qaribi wal ba'id. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil fil fi'al, baik dalam perbuatan, wal maqal dan perkataan, alal qaribi wal ba'id, dan memerintahkan keadilan kepada kerabat-kerabat ataupun kepada orang-orang yang jauh. Wallahu ta'ala ya'muru bil adli likulli ahadin fi kulli waqtin. Dan bahwasanya Allah memerintahkan untuk berlaku adil kepada setiap orang, fi kulli waqtin, di setiap waktu, wa fi kulli halin, dan di setiap keadaan. Fala taqumu umurun nas illa bil adl. Karena sesungguhnya ya, urusan-urusan manusia tidak akan tegak kecuali dengan keadilan. Wala tastaqim dunya illa bidzalik. Begitu juga tidak akan tegak urusan dunia kecuali dengan keadilan. Id huwa nidhamu kulli syai'in. Karena keadilan ini merupakan aturan bagi segala sesuatu. Wadzulmu sababu halakil umami wal afrad. Sebaliknya, kedzaliman adalah merupakan sebab hancurnya umat dan hancurnya individu. Walihadza qila, untuk itulah dikatakan innallaha yuqimud daulatal adilata wa in kanat kafiratan wa la yuqimud daulatadz zalimata wa in kanat muslimatan. Dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menegakkan daulah, negara yang adil, yang ditegakkan keadilan di dalamnya, wa in kanat kafiratan, walaupun negara tersebut negara yang kafir, wala yuqimud daulatadz zalimah, dan Allah tidaklah menegakkan ya sebuah negeri yang zalim ya, yang asasnya adalah asas yang zalim, wa in kanat muslimatan, walaupun negeri tersebut adalah negeri yang muslim. Ini perkataan ulama ya, bukan hadis ya. Nanti jangan disalahfahami, ini hadis Nabi SAW. Memang benar para jamaah ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah perkataan Al-Imam Ibnu Katsir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menukil perkataan ini ya di dalam banyak kitabnya. Salah satunya di dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah, beliau juga menukil pernyataan ini ya. Allah Subhanahu wa taala menegakkan ya, akan menegakkan sebuah negeri yang dibangun di atasnya keadilan walaupun negeri tersebut kafir, dan tidaklah ditegakkan sebuah negeri yang dibangun di atas kezaliman walaupun negeri tersebut muslim. Wa fi sahih, di dalam kitab sahih, hadis yang sahih dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala inna abahu atabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Bashir bapaknya Nu'man datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu ia berkata kepada Rasulullah, inni nahaltu bani hadza gulaman kana li, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memberi gulam, memberi budak pada anakku ini, yaitu Nu'man ini ya, yang aku punyai, yaitu budak yang aku punyai berikan pada Nu'man. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Bashir, aqullu auladika nahalta mithlahu,
apakah seluruh anakmu engkau beri sama dengan seperti ini? Faqala la, maka Bashir mengatakan, tidak ya Rasulullah, cuma dia yang saya beri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, fa'arji'hu, maka ambil lagi pemberianmu itu. Ya, ambil lagi pemberianmu itu. Ini menunjukkan bahwa seorang bapak, ya, jika memberi, ya, kepada anaknya satu pemberian, maka anak yang lainnya juga harus diberi sama dengan seperti itu. Ini, ya, babnya adalah bab keadilan. Berbeda dengan bab warisan, ya. Kadang-kadang seseorang ketika memberi anaknya, katakan anaknya sudah besar, ya, mereka memberinya itu atas dasar seperti pembagian waris, ya. Kalau laki-laki dapat 2, kalau perempuan 1, tidak. Kalau pemberian hibah tidak berlaku seperti ini. Jadi, ya, diberi sama. Kalau seumpama anaknya satunya diberi rumah yang seharga katakan 500 juta, yang lainnya juga diberi rumah seperti itu. Kalau tidak, ya sudah, nggak usah diberikan kepada salah satu dari mereka. Nah, ini nanti akan timbul apa? Timbul kezaliman. Dan kezaliman ini nanti yang akan menimbulkan iri, dengki di antara mereka, dan iri dengki akan menyebabkan permusuhan di antara mereka. Karenanya biarkan, sudah, tidak usah diberi. Sampai meninggal dunia baru nanti dibagi. Nah, baru dibagi sesuai dengan, ya, pembagian warisan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mungkin kaidah hibah, ya, yang harus diketahui oleh seluruh kaum muslimin, ya, ketika memberi pemberian kepada anaknya. Syekh Walid mengatakan, wal hadits dalilun ala wujubil adli bainal aulad. Hadis ini menunjukkan, ya, dalil akan kewajiban berbuat adil kepada seluruh anak-anak di dalam masalah hibah, hibah pemberian. Li'anna tafdil ba'dhum ala ba'din dzulmun mustaujibun littabaghut wan nufrah wa ihasyis sadr. Karena, ya, mengutamakan pemberian kepada salah satu di antara mereka, di antara anak-anak, akan menyebabkan kezaliman, dan kezaliman itu akan menyebabkan at-tabaghut, akan menyebabkan saling benci di antara mereka, dan saling apa? Saling dengki di antara mereka, serta akan menyebabkan apa? Menyebabkan, ya, permusuhan di dalam hati mereka. Maka ini bahayanya para jamaah kalau kita tidak bersikap adil kepada para anak, ya. Kalau kita punya anak maka harus adil. Kalau ini diberi ini, maka diberi juga seperti itu, sama dengan halnya. Makanya hadis Nu'man bin Bashir ini menyebutkan atau menunjukkan kepada kita bahwa seorang tua, ya, meskipun dia punya satu budak, katanya, ingin diberikan kepada salah seorang anaknya, maka tidak boleh kemudian ia meninggalkan anak yang lainnya untuk tidak diberi budak tersebut, ya. Kecuali kalau dia memiliki budak yang banyak, baru kemudian dia memberikan satu-satu kepada anaknya tersebut. Wallahu ta'ala alam. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahum ra'atani fama la ihdahuma jaa yaumul qiyamati wa shikkuhu ma'il. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki dua istri, karena dia ta'addud, ya, famala ila ihdahuma, lalu kemudian ia cenderung kepada salah seorang di antaranya, ya, jaa yaumul qiyamati wa shikkuhu ma'il, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pipinya itu bengkok ke sebelah. Hadis riwayat Abu Dawud, ya, dan yang lainnya. Ini menunjukkan para jamaah, ya, kewajiban adil di dalam berbuat, bahkan kepada istri. Adil kepada istri, ya, bukan adil dalam masalah hati, tapi adil yang dimaksud di sini adalah adil di dalam memberikan nafkah. Adapun masalah hati para jemaah, maka pasti kita akan cenderung kepada salah seorang di antara mereka.
Mungkin salah seorang di antara mereka punya kelebihan, lebih cantik, lebih ini dan sebagainya, kita lebih cinta padanya. Ini ada masalah, ya, masalah hati. Namun dalam masalah nafkah, maka inilah yang dituntut untuk bersikap adil kepada mereka. Karenanya Nabi SAW dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, dan engkau tidak akan bisa berbuat adil kepada istri-istrimu walau harastum, walaupun engkau sudah berusaha. Ya, ini adil dalam masalah apa? Hati, tidak bisa para jamaah. Dalam masalah hati maksudnya dalam masalah kecintaan kepada satu dan yang lainnya. Fala tamilu kullal maili fatadaruha kal muallaqah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, karena itulah janganlah kamu cenderung kepada salah seorang di antaranya sehingga salah satunya engkau gantung, engkau tidak pedulikan. Nah, ini baru bersikap zalim, ya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, adil dalam masalah ini dalam istri adalah memberikan nafkah, ya, yang adil kepada mereka. Adil di sini tidak harus sama. Adil tidak harus sama. Kadang-kadang orang memahami adil itu harus sama, tidak. Ya. Istri yang mempunyai anak 5 katakan, apakah sama dengan istri yang mempunyai anak 1 dalam kebutuhannya? Ya, tidak sama. Ya, jelas tidak sama. Ya. Maka anak 5 di sini kita memberikan lebih sesuai dengan apa? Sesuai dengan tanggungannya anak tersebut. Adapun anak yang 1, istri yang punya anak yang 1, maka dia kita berikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kecukupannya. Ya, jadi adil di sini, ya, tidak harus sama. Tapi dalam hal-hal yang lainnya, maka keadilan di dalam nafkah harus dituntut sama. Wallahu taala alam. Baik. Wa hadal hadis, Syekh Walid mengatakan hadis ini dalil ala wujubil adli bainaz zawjat, merupakan dalil bukti akan wajibnya bersikap adil kepada istri-istri. Fa ilam ya'dil fa imma ayyumsik bi ma'ruf aw yasrih bi ihsan. Kalau tidak bisa berbuat adil ketika dia mempunyai 2 istri, katakan fa imma ayyumsik ma'ruf, ya, bisa jadi dia apa, ya, mempertahankan istrinya tersebut dengan cara yang ma'ruf, atau kalau tidak maka diceraikan juga dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Wa bis sahih, di dalam hadis yang sahih pula disebutkan, ini juga dalil yang lain tentang, ya, kewajiban adil, ya, dan fadilah keadilan, ya, bagi orang yang melakukan keadilan. Wa fis sahih, di dalam hadis yang sahih disebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, imamun adilun. Al hadis, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan orang yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Allah menyebutkan yang pertama, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil, seorang imam atau pemimpin yang adil. Karena menjadi pemimpin, kita ini semuanya pemimpin, jamaah. Kita semua pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Karenanya seorang pemimpin dituntut untuk bersikap adil, baik pemimpin dalam skup kecil, yaitu pemimpin di rumah tangga, atau bahkan pemimpin dalam skup yang besar, pemimpin umat, ya, pemimpin negara dan sebagainya. Maka dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap adil. Dan keadilan pemimpin inilah nantinya yang akan menjadikan pemimpin tersebut mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya para jamaah yang dirahmati Allah, seorang pemimpin yang tidak bisa bersikap adil,
justru hal ini akan menjadi bencana bagi dirinya yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah kelak nantinya. Karena seorang pemimpin wajib itu bersikap adil kepada rakyatnya, kepada orang yang dipimpinnya. Walidzalika harramatis syari'atu ar-riba lima fihi minadh-dhulmi wa mujanabatil adli. Karena itulah syariat Islam mengharamkan riba, karena riba di dalamnya terdapat unsur kezaliman dan jauh dari keadilan. Saya pernah ditanya, Ustadz, riba tidak boleh, Ustadz. Iya. Kalau riba dilakukan ridho sama ridho gimana? Rela sama rela sudah. Ya. Apakah adil, Ustadz? Ya. Apakah boleh di sini? Maka kita katakan tidak boleh tetap. Kenapa? Karena Allah melarang. Jika Allah melarang, pasti di sana terdapat kezaliman. Ya. Meskipun kalian ridho sama ridho, ya, pasti antara kedua belah pihak ada yang terdolimi, ada yang haknya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya. Meskipun itu sama ridho, ya, sama rela. Jadi di dalam riba terdapat kezaliman, pasti di dalamnya terdapat kezaliman meskipun dilakukan ridho sama ridho, ya. Karena yang Allah menyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kul riba dha'afan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan, ya, bertingkat-tingkat atau dengan berlebih. Wa kadzalika harramal maisir. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan al-maisir. Maisir perjudian, ngundi nasib. Li'annahu min akli amwalin nasi bil batil. Karena perjudian juga termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr wal maisir dan mengundi nasib, wal ansab, ya, wal azlam, ansab di dunia adalah berhala-berhala, ya, dan, ya, patung-patung, rijsun min amali syaitan, itu adalah najis dan termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka hindarilah, tinggalkanlah. Qala Allah Ta'ala, dan Allah juga berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian sesama kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antara minkum. Kecuali dilakukan dengan transaksi jual beli antara minkum, atas dasar ridho dari kalian. Wafil hadis, dan di dalam hadis juga disebutkan, la yahillu malum ri'im muslimin illa bitibin nafsi minhu. Tidaklah halal harta seseorang di antara kaum muslimin illa bitibin nafsi minhu, kecuali dengan kerelaan hatinya, hatinya. Bal kullu ma naha anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal muamalat ka bai'il gharari wa bai'il thamri qabla budui salahihi wa bai'sini hablil habala wa bainal bai'il musabana wal muaqala wa bai'ul hasad wa bai'ul malaki wal madamin wa nahwu dzalika kullu dzalika muharramun ma fihi minadh-dhulmi faharramatuhu syari'ah tahqiqan lil adli. Syekh mengatakan, bahkan setiap apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari masalah muamalah, seperti, ya, muamalah atau jual beli yang terdapat di dalamnya gharar, ketidakjelasan, atau jual beli, ya, buah yang belum masak di atas pohon, wa bai'us sinin wa bai'ul hablil haba,
menjual ya janin yang ada di dalam perut hewan, kemudian jual beli dengan cara melempar kerikil ya, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, maka seluruhnya ini adalah jual beli yang diharamkan oleh Rasulullah SAW dikarenakan di dalamnya terdapat kezaliman. Nah, itulah syariat kita mengharamkannya ya, tahqiqan lil adli ya, untuk menegakkan, untuk mewujudkan keadilan. Wa min dzalika masyru'iyatul khiyar fil muawadat ya. Di antara hal yang dijaga oleh syariat di dalam rangka untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman dalam bab muamalah adalah syariat kita mensyariatkan al-khiyar, mensyariatkan hak pilih, memilih ya, ketika bertransaksi, memilih antara dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, jual beli dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Ini namanya hak khiyar ya, hak pilihan. Ka khiyaril majlis, seperti pilihan ketika di majlis akad ya. Fa inna mabnahu al adli wa mura'atu maslahati tarafain, karena ya dasar ya dari khiyar majlis, yaitu hak pilihan di dalam majlis itu ya, didasari oleh sifat atau sikap keadilan dan memperhatikan maslahat di antara kedua belah pihak, baik penjual ataupun pembeli. Fa fil hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa. Jika ada dua orang yang melakukan transaksi jual beli, fa kullu wahidin minhuma bil khiyar, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilihan, malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Wa kana jami'an, dan hak pilihan itu bagi mereka berdua. Au yukhayyiru ahadumal akhar, atau salah seorang di antara mereka yang memberikan pilihan kepada yang lainnya. Fa in khayyara ahaduhumal akhar, jika salah seorang di antara mereka memberikan pilihan kepada yang lainnya, fatabaya ala dzalika, lalu kemudian mereka sepakat untuk melakukan jual beli, transaksi jual beli, faqad wajabal bai', maka jual beli tersebut telah berlaku. Wa itafarraqa ba'da an tabaya'a, kalaupun mereka berpisah setelah melakukan transaksi jual beli, walam yatruk wahidin minhumal bai', dan masing-masing di antara keduanya itu tidak meninggalkan jual beli tersebut, faqad wajabal bai', maka jual beli telah terjadi. Nah, ini jelas para jamaah yang dirahmati Allah, maka hak khiyar ini harus ada di dalam jual beli ya. Tidak boleh kita memaksa, ayo kamu harus begini, tidak boleh tidak, harganya 1000. Ini namanya paksaan ini. Ini saya jual ini harganya 1000, gimana? Oh ya, saya mau karena saya butuh. Ya sudah, deal. Kasih uangnya, barangnya diambil. Nah, sudah. Faqad wajabal bai', sudah jadi jual beli ya. Karena ada khiyar, ada pilihan gimana. Nah, kalimat gimana ini ya, ini adalah pilihan. Kalau dia mengatakan enggak, terlalu mahal ya, harganya 500 kok biasanya di pasaran, ya sudah selesai. Berarti tidak terjadi jual beli ya, dan sebagainya. Muttafaq alaihi, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Walidzalika fa innahu la yajuzu li ahadin ma yatahayyal ala isqati haqqi sahibihi fil khiyar. Karena itulah tidak diperbolehkan ya antara kedua belah pihak, salah seorang di antara mereka ayyatahayal, bersikap tahayul. Tahayul ini apa? Ya, tahayul ini adalah bersiasat. Bersiasat untuk meruntuhkan atau menjatuhkan hak salah seorang di antara mereka. Jadi tidak boleh ya salah seorang di antara mereka ya berbuat apa? Bersiasat untuk menjatuhkan hak masing-masing di antara mereka di dalam khiyar, di dalam hak pilihnya.
Wa dzaka tahqiqan lil adli, karena ini mewujudkan keadilan di antara keduanya, wa mura'atu maslahati bainat tarafain, dan memperhatikan kemaslahatan di antara kedua belah pihak, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, secara marfu disebutkan, la yahillu lahu ayyufaqahu khasyata ayyastaqilahu, tidak boleh baginya untuk berpisah, ya, di dalam majlis akad sebelum akad itu terjadi, khasyata ayyaqilahu, ya, dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan nantinya dia menggagalkan jual belinya. Jadi tidak boleh, ya, tidak boleh digagalkan atau tidak boleh apa? Tidak boleh berpisah sebelum jelas apa yang diinginkan. Berpisah, oh ternyata jual belinya telah terjadi, ya, ridho sama ridho, harganya sudah jelas, barangnya jelas, si pembeli juga sudah menerima, sudah selesai, ya. Begitu juga ketika kita tawarkan barang, si pembeli tidak mau karena mungkin harganya, ya, kurang pas menurut dia, ataupun barangnya ada cacatnya dan sebagainya, maka kemudian ketika berpisah harus jelas. Oh, berpisah berarti apa? Jual belinya tidak jadi. Jangan kemudian ditawarkan kemudian pisah. Nah, ditawarkan pisah, belum ada apa? Belum ada khiyar, pisah dulu. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini, ya. Maka tidak halal dalam hal ini. Wallahu taala alam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, athbat syari' khiyar al-majlis fil bai'i hikmatan wa maslahatan lil muta'aqidain liyahsula tamamar ridha alladhi syara'ahu Allah taala fi. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, syariat kita telah menetapkan hak pilih di dalam majlis, baik di dalam jual beli, karena terdapat di dalamnya hikmah dan sebuah maslahat bagi kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Liyahsula tamamar ridha alladzi syara'ahu Allah, agar, ya, mereka mendapatkan, ya, keridhaan yang utuh, keridhaan yang sempurna antara kedua belah pihak sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Karena Allah menyebutkan di dalam ayatnya, illa antakuna tijaratan antaradib minkum, ya, kecuali jika dalam hal jual beli yang dilakukan di antara kalian atas dasar saling ridho. Fa innal aqda yaqa'u baghtatan min ghairi tawin wa nadrin fil qimah faqtad mahasin hadhi syari'al kamila ay yaj'ala lil aqdi hariman yatarawwa fihi al mutabayi'an wa yu'ilanin nadar wa yastadriku kullu wahidin minhuma. Masih perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, karena sesungguhnya akad itu terjadi baghtah, terjadi secara langsung, ya, terjadi secara langsung, min ghairi tawin wala nadar, tanpa tanpa dilihat terlebih dahulu fil qimah, di dalam qimahnya, yaitu di dalam apa? Di dalam hartanya ataupun dalam harganya. Faqtadat mahasinu syari'ah hari syari'ah, faqtadat mahasinu hadhi syari'ah kamilah. Maka dari sinilah akan terjadi, ya, keadilan di dalam syariat yang menganjurkan akan hal ini, di mana sebuah akad akan haram jika terjadi begitu saja tanpa ada keridhaan antara kedua belah pihak. Kemudian karena akad ini biasanya terjadi langsung, tiba-tiba, saya jual ini, nah, tanpa kadang-kadang kita tahu, tanpa kadang-kadang kita merencanakan, ternyata kita ditawari. Nah, ini kan terjadi secara tiba-tiba. Maka adanya hak khiyar, adanya hak pilih, ini yang akan memungkinkan nanti kita berpikir, saya butuh enggak ini, ya? Kalau saya butuh untuk apa? Nah, kemudian harganya pas ya, menurut saya, menurut kantong saya. Kalau harganya tidak pas, katakan saya ingin sekalian bersodako juga tidak mengapa dan sebagainya. Ini
harus ada pertimbangan. Karena dari itulah syariat kita kemudian apa? Ya, menganjurkan agar adanya hak pilih, karena nantinya di sana terjadi keributan di antara kedua belah pihak. Mungkin saja ketika ada seseorang yang ditawarkan air, sejatinya dia tidak butuh air ini. Sejatinya dia tidak butuh. Dia punya air di rumahnya, tidak butuh. Tapi berhubung dia melihat yang menawarkan ini kasihan, ya kan ya. Boleh nggak para jamaah atas dasar ini? Boleh, silakan. Kasihan dia. Iya, ini anak ini miskin, kasihan dia. Tidak punya apa-apa, menjual air dan sebagainya. Harganya 500, kasihan lagi hibah kita kasih 5.000, lihat. Oh Pak, kembalinya Pak. Oh enggak usah, sudah. Anda ambil ini. Tidak ada masalah. Ya. Ini terjadi saling ridho di antara mereka. Tidak ada paksaan, ya. Si pedagang menawarkan air, ya. Kalau dia seumpama waktu itu tidak mau juga tidak dipaksa, ya. Kalau mau silakan diberi dengan harga yang sesuai dengan apa yang diminta, silakan diberikan. Kalau nantinya si pemberi, ya si pembeli memberikan uang lebih kepadanya, maka juga ini termasuk babul ihsan, masuk bab kebaikan yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika aidan, dan di antara contoh yang menyebabkan tegaknya keadilan di dalam muamalah adalah khiyarul ghabn, ya, yaitu hak pilih karena ada cacat, karena ada penipuan di dalam barang yang dibeli atau yang dijual. Disebutkan oleh Syekh Walid, faida ghabana fil bai'i fil mabi'i ghabnan kharijan anil ada fa innahu yathbutu lahu al khiyar. Jika, ya, di dalam di dalam barangnya itu dapat cacat, ya, atau sesuatu yang menipu dirinya, yang mana hal ini kharijan anil ada, di mana hal ini apa? Keluar dari kebiasaan barang tersebut, fa innahu yathbutu lahul khiyar, maka dalam hal ini tetap baginya haknya adalah hak pilih, namanya khiyarul ghabn, khiyar hak pilih karena ada cacat di dalam barang yang dijual ataupun dibeli. Contohnya si penjual, ya, si penjual menawarkan air pada pembeli. Ternyata airnya ini apa? Segelnya koyak, ya. Segelnya koyak ataupun segelnya rusak, sehingga airnya tumpah. Nah, ini kan sudah cacat berarti. Nah, di sini, ya, terdapat khiyarul ghabn. Khiyarul ghabn di sini khiyar aib, ya. Ada aib, ya. Oh, ini ada aibnya, saya enggak mau beli. Ada aib. Kalau seumpama si penjual mau, ya sudah tidak apa-apa, wong ini cuma sedikit saja, sudah saya beli sini, ya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang penting di sini atas ridho saling atas dasar ridho saling, kecuali jika si pembeli nantinya memaksa ataupun tidak mau mengakui kerusakannya. Ini nanti akan ada pembahasan lain, ya. Akan pembahasan lain, ya, tentang khiyarul aib atau khiyarul ghabn, ya. Jika si pembeli tersebut mengingkari, kita beli barang nih, ya, kita beli barang. Kemudian tatkala kita membeli barang tersebut sampai di rumah, ternyata barangnya ada cacatnya, ya. Ternyata barangnya ada cacatnya. Kita kembalikan si pembeli, si penjual. Kemudian si penjual mengingkari. Nah, ini kita sudah memberikan satu isyarat pada pertemuan lalu. Jika mengingkari, ya, maka sejatinya perkataannya adalah perkataan apa? Perkataan si penjual, ya. Jika hal ini ditegakkan atau dilaporkan kepada pengadilan, maka si penjual cuma dimintai apa? Sumpah. Kalau dia bersumpah, demi Allah, saya bersumpah, ini barang awalnya bagus di saya. Kalau ada aibnya berarti itu bukan urusan saya. Mau berani bersumpah, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan si penjual. Tapi kalau tidak mau bersumpah, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan si pembeli. Wallahu ta'ala a'lam.
tahqiqan lil adli wa dar'an dzulmi, ya. Jadi adanya khiyarul aib itu, ya, di dalam syariat kita, hal itu untuk mewujudkan keadilan dan untuk apa? Menghilangkan kezaliman di antara kedua belah pihak. Wa dzakara al-fuqaha annal ghaban lahu salatsu suwarin. Para ulama fikih menyebutkan ghaban, tipuan atau kerusakan di dalam barang ini, di dalam muamalah atau di dalam barangnya terdapat tiga contoh ataupun tiga gambaran. Yang pertama adalah talakir rukban. Nah, masalah talakir rukban ini adalah masalah apa? Masalah yang berkenaan dengan, ya, hukum tentang makelar. Hukum tentang makelar. Tahu makelar, ya? Taib. Tapi makelar yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ini adalah makelar yang biasanya, ya, dilakukan oleh mereka yang memakelari, ya, penduduk desa yang akan menjual barangnya kota. Makanya itu disebutkan di dalam istilahnya, di dalam istilah fikihnya, talak rukban. Talak rukban itu adalah seseorang yang menyetop dagang dari desa yang akan menuju ke kota, disetop, kemudian akan ditawarkan barangnya kepada penduduk kota. Jadi dia tidak sampai menawarkan barangnya di desa. Dia ini sebagai makelarnya. Ya, tentunya harganya, ya, berbeda dengan apa yang ditentukan oleh si penjual, yaitu penduduk desa. Karena yang disebutkan dalam hadis, fa fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan hadis secara marfu, la talakkur rukban la yabi hadirun libadin. Janganlah kalian, ya, menyetop arban, menyetop pedagang-pedagang dari desa. Janganlah orang yang hadir, yaitu orang yang di kota, menjual barang orang yang ada di desa yang akan dijualkan ke kota. Muttafaq alaihi wali Muslim min hadis Abi Hurairah, dan, ya, hadis ini muttafaq alaihi disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Adapun Imam Muslim sendiri menyebutkan hadis yang semakna dengan hal ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga secara marfu disebutkan faida ata sayyiduhu suq fahu bil khiyar. Jika telah datang, ya, sayyid tuannya ke tuannya barang itu di pasar, maka dalam hal ini masuk di dalamnya hak khiyar, hak pilihan. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah, disebutkan oleh Syekh Walid, dijelaskan sedikit oleh beliau, faja'alatis syari'atu al-khiyar fi istirdadil mabi au akhdhi thaman az-zaid. Di dalam hadis syariat hak khiyar menjadikan hak pilihan bagi kedua belah pihak, penjual dan pembeli, fi istirdadil mabi, untuk mengembalikan barang yang dibelinya atau barang yang dijualnya, au akhdhi tsaman az-zaid, atau mengembalikan harga yang tidak wajar, artinya harga yang lebih. Wa dzalika li tahqiqil adl. Hal ini disebabkan karena syariat ingin mewujudkan keadilan di antara mereka. Li'annal asla fil uqud al-adl, karena dasar dari akad muamalah itu adalah hendaknya dibangun di atas keadilan. Ini yang pertama. Jadi contoh yang pertama, gambaran yang pertama dari gambaran goben, ya, adalah talakir rukban. Kenapa kok, ya, penipuan ini, ya, dicontohkan di dalam hal ini oleh Syekh Walid, ya, bentuknya adalah seorang yang memaklari barangnya orang yang ada di desa ke kota. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah harus kita cermati bahwa makelar yang terjadi, ya, yang dilarang oleh Nabi SAW dalam hal ini adalah jika ada seseorang yang kemudian datang dari desa, kemudian orang kota ini nyetop orang desa ini jangan sampai ke kota. Untuk apa? Untuk menawarkan barangnya. Agar apa? Agar si makelar ini bisa bermain harga di sini. Paham, ya? Bermain harga di sini. Makanya, ya, banyak sekali, ya, makelar-makelar dari desa seperti harga beras dan sebagainya.
kok di desa itu harganya murah sekali, masuk ke kota kok mahal sekali ya. Ya, antum tahu ya, seperti itu ya. Pastinya orang yang berhubungan dengan produksi akan mengetahui akan hal ini. Kenapa? Karena ini sudah ya ada apa? Ada penipuan di dalamnya, ya. Ada ketidakjujuran di dalamnya. Namanya ghaban di sini. Ya, ada ketidakjujuran. Si makelar ini kemudian membuat beras ini menarik dan sebagainya sehingga kemudian harganya ditinggikan, padahal di desanya ya harganya segitu, artinya rendah ya. Nanti masuk ke tangan sekian harganya beda lagi, masuk ke tangan ini beda lagi harganya dan sebagainya. Dari sinilah ya bentuk ghabannya, bentuk penipuannya. Karena ini para jamaah bisa merusak harga. Karena ini bisa merusak harga. Seperti contoh ya, seperti contoh yang sering kita dapati di tengah-tengah kita. Tatkala ya akan datang musim tertentu, maka barang itu harganya naik. Ini sejatinya tidak seharusnya terjadi. Akan datang musim kurban, harga kambing naik. Tidak seperti biasanya. Yang biasanya katakan harga kambing yang umurnya 1 tahun 1 bulan katakan harganya katakan 1,5 juta, ini bisa sampai 2 jutaan sampai 3 jutaan. Wah, ini luar biasa ini para jamaah. Lah, hal-hal seperti ini sebenarnya tidak boleh. Hal-hal seperti tidak diperbolehkan di dalam syariat. Karenanya ya, masalah seperti ini sejatinya hak pemerintah untuk mengatur harga. Hak pemerintah untuk mengatur harga. Apalagi harga tersebut atau bahan tersebut adalah termasuk bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika itu, seperti sembako dan sebagainya. Kalau kambing, apakah bahan pokok? Ya, para ulama di sini berbeda pendapat. Kambing, ya, kalau musimnya bisa jadi itu adalah bahan pokok, ya, bagi orang yang ingin berkorban. Bisa jadi, ya, atas dasar seperti itu orang tidak bisa berkorban. Kenapa? Karena harganya terlalu mahal, ya. Hal ini juga menyulitkan ya seseorang ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak dari ketidakbolehannya tersebut ya yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya ini. Kemudian contoh yang kedua ya, terjadinya khiyarul ghaban ya. Salah satu ghaban, bentuk ghaban itu adalah an-najsh. An-najsh ini adalah seseorang yang menawar dengan harga yang tinggi satu barang padahal dia tidak mau membeli. Paham ya? Seseorang yang menawar barang dengan harga yang tinggi padahal dia tidak mau membeli. Apa maksudnya? Untuk merusak harga. Untuk merusak harga. Ini biasanya sering terjadi pada perdagangan jual beli apa yang ditawarkan, siapa yang mau dengan harga sekian, dengan harga sekian, dengan harga tinggi dan sebagainya. Jual apa itu namanya? Lelang. Nah, biasanya ada seseorang yang hadir di sana, sebenarnya dia tidak minat untuk barang ini, tidak minat. Dia memberikan harga, meninggikan harga untuk apa? Untuk merusak harga. Imam meninggikan harga itu karena apa? Sudah kongkali-kong dengan apa? Dengan pemilik barang. Nanti saya yang meninggikan barangnya ya, meninggikan harganya supaya nanti sekian persen akan saya dapatkan. Jadi dia tidak mau membeli sebenarnya. Jika ada orang menawar sekian, dia tinggikan. Ada orang menawar tinggi lagi, dia lebih tinggi lagi dan sebagainya. Dikejar terus, ditinggikan terus dan sebagainya. Ya. Sampai harganya tersebut kadang-kadang harga yang kurang wajar ya. Jadi ini namanya an-najsh. Sama dengan orang yang menawar dagangan orang lain. Ya, ini imma dengan dengan sudah kong kali kong atau ini merusak harga. Dia menawar barang di pasar. Ini berapa, Bu? Ini sekian. Ya, ini harganya sekian, Pak. Kemudian ada orang lain tidak mau. Loh, orang ini barusan nawar harga sekian. Nah, padahal dia nawarnya itu tidak untuk membeli, tapi untuk merusak harga supaya orang lain membeli dengan harga
yang dia tawar, padahal harganya lebih rendah daripada itu. Itu namanya an-najis. Karenanya disebutkan di sini an-najis adalah huwa ziyada fil mabi bila qasdi syira, yaitu meninggikan harga barang bukan dengan maksud untuk membeli, bukan dengan maksud untuk membeli. Fahadha la yajuz li'annahu dzulmun wa taghrir. Ini tidak boleh di dalam perdagangan karena di dalamnya terdapat kezaliman dan terdapat penipuan. Nabi di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW melarang jual beli seperti ini. Naha anin najis. Nabi SAW melarang jual beli najis, yaitu seseorang meninggikan harga barang bukan untuk dibeli, tapi untuk merusak pasaran atau merusak harga pasar karena di dalamnya terdapat kedzaliman. Wallahu taala alam. Insyaallah contoh yang ketiga dan berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Jika tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan tentang wajibnya kita menegakkan keadilan, terutama di dalam masalah jual beli, dan menegakkan kemaslahatan di antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, agar terhindar bahaya dari mereka. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.